Apa yang kalian bayangkan saat mendengar kata Merkurius? Planet yang sangat panas, planet terkecil, atau planet yang begitu dekat dengan matahari? Ya benar sih, tapi itu cuma fakta-fakta biasa ya anak SD pun udah tahu. Namun pernahkah kalian berpikir jika planet sepanas ini ternyata dapat menyimpan es di permukaannya? Ya, seorang es bisa bertahan di suhu ratusan derajat Celcius. Lalu bagaimana bisa? Dalam video kali ini, kita akan membahas Merkurius. Mulai dari sejarah penemuannya yang begitu rumit, permukaannya yang dipenuhi kawah, hingga misi-misi luar angkasa yang tak mampu bertahan di dalamnya. Jadi mari kita bongkar. Sejarah manusia memahami Merkurius dimulai jauh sebelum teleskop ditemukan, ketika masyarakat kuno masih bergantung pada mata dan langit malam. Dari semua planet yang bisa dilihat, Merkurius adalah yang paling sulit diamati. Ia bergerak cepat, selalu berada sangat dekat dengan matahari, dan hanya muncul sebentar saat fajar atau senja. Karena itu, banyak peradaban awal yang tidak sadar bahwa mereka sedang melihat satu planet yang sama. Bangsa Yunani kuno misalnya pernah mengira Merkurius merupakan dua objek berbeda. Mereka menyebutnya Apollo ketika muncul saat pagi dan Hermes ketika muncul saat senja. Bahkan dalam sistem keagamaan Babilonia, Merkurius dianggap sebagai utusan para dewa, bukan karena sifat mistis, tetapi karena gerakannya yang begitu cepat dan selalu berubah-ubah. Hingga akhirnya bangsa Romawi menamainya sesuai dewa yang lincah, yaitu Merkurius. Namun peradaban awal ini masih mengenali Merkurius sebagai benda langit yang menyimpan rahasia besar. Mereka tidak memiliki cara untuk mengetahui bentuknya, permukaannya, bahkan sifat fisiknya. Ketika teleskop ditemukan pada awal abad ke-17, muncul harapan jika Merkurius akhirnya bisa terlihat jelas melalui teleskop. Namun kenyataannya gak semudah itu. Ketika Galileo dan Galilei mencoba mengamati Merkurius menggunakan teleskop tercanggih pada masa itu, gambarnya begitu buram dan kecil, sehingga hanya terlihat seperti setitik cahaya yang memantulkan sinar matahari. Selama ratusan tahun setelah era Galileo, para ilmuwan terus mencoba mengenali fase rotasi Merkurius. Sampai suatu ketika, hampir semua ilmuwan tiba pada pemahaman keliru. Mereka mengira planet ini tidak berputar pada porosnya dan selalu menampilkan sisi yang sama ke matahari, mirip bulan terhadap bumi. Penelitian itu bertahan lebih dari 1 abad. Bahkan hingga awal abad ke-20, mayoritas ilmuwan masih percaya bahwa rotasi Merkurius sama dengan periode orbitnya, sekitar 88 hari. Baru pada pertengahan abad ke-20, ketika ilmuwan menggunakan teknik radar dari bumi, kebenaran tentang rotasi Merkurius mulai terbongkar. Dengan memantulkan gelombang radar ke permukaannya, ilmuwan dapat mengukur pergerakan planet jauh lebih akurat dibandingkan melalui pengamatan visual. Pada tahun 1965, dua ilmuwan bernama Gordon Pettengill dan Rolf Daisy akhirnya membuktikan bahwa rotasi Merkurius bukan 88 hari, melainkan 59 hari. Penemuan ini menghasilkan sebuah kejutan besar, yang mana ternyata Merkurius terjebak dalam resonansi rotasi 3:2. Artinya planet ini berputar 3 kali, setiap 2 kali ia mengorbit matahari. Ini adalah sistem rotasi yang unik dan tidak dimiliki seluruh planet manapun di tata surya kita. Ketika para ilmuwan akhirnya memahami rotasi Merkurius, lahirlah kesadaran untuk mengetahui Merkurius secara mendalam. Manusia harus mengirim wahana ke sana. Tetapi, mengunjungi Merkurius bukanlah tugas kecil. Kedekatannya dengan matahari mengakibatkan gravitasinya dapat menarik wahana antariksa, bahkan sebelum wahana itu sempat memasuki orbit. Namun pada tahun 1970-an, teknologi sangat terbatas. Mendarat di Merkurius masih jauh di luar jangkauan.
Karena itu, NASA merencanakan strategi yang lebih realistis, mengirim wahana yang hanya akan terbang melintas, tetapi cukup dekat untuk mengambil foto dan mengukur lingkungan planet. Dari sinilah lahir sebuah misi yang diberi nama Mariner 10. Wahana ini merupakan rancangan dari NASA JPL dengan tim ilmiah yang beranggotakan puluhan peneliti dari Amerika Serikat. Wahana ini diluncurkan pada 3 November 1973 dan setelah menempuh perjalanan selama 5 bulan, Mariner 10 sampai di Merkurius pada bulan Maret 1974. Untuk pertama kalinya, kamera sebuah wahana memotret permukaan planet yang sebelumnya hanya berupa titik terang di langit. Hasilnya sangat mengejutkan para ilmuwan. Permukaan Merkurius terlihat penuh kawah, hampir mirip bulan, tetapi dengan variasi bentuk dan ukuran yang jauh lebih kompleks. Salah satu hal yang begitu menonjol adalah Caloris Basin, yaitu cekungan raksasa berdiameter sekitar 1.500 km yang terbentuk akibat tumbukan meteorit purba. Di sisi yang berlawanan dari planet, wahana ini juga mengamati daerah yang disebut seismikali disturbed yang diperkirakan terbentuk akibat gelombang kejut dari tumbukan yang sama. Tetapi foto permukaan bukan satu-satunya kejutan. Instrumen magnetometer pada Mariner 10 mengungkap jika Merkurius memiliki medan magnet global, sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil bagi planet sekecil itu. Baru kemudian diketahui penyebabnya. Inti Merkurius ternyata luar biasa besar, bahkan mencapai sekitar 85% radius planet, dan sebagian masih berupa besi cair. Gerakan logam cair inilah yang menjaga medan magnetnya tetap aktif, sekaligus mengungkap jika aktivitas internal Merkurius masih berlangsung hingga sekarang. Namun, keberhasilan Mariner 10 juga disertai keterbatasan besar karena resonansi rotasi Merkurius yang membuat planet ini selalu menampilkan sisi yang sama setiap kali wahana itu melintas. Dengan begitu, wahana ini hanya bisa memotret sekitar 45% dari permukaannya. 3 dekade kemudian, NASA membuat wahana baru bernama Messenger. Pada tahun 2004, wahana itu diluncurkan dengan misi besar, yaitu memetakan seluruh permukaan Merkurius menggunakan instrumen ilmiahnya. Setelah perjalanan panjang dengan 6 kali manuver, ia masuk orbit pada tahun 2011. Selama 4 tahun, Messenger mengumpulkan data dan bahkan berhasil memetakan seluruh permukaan Merkurius dengan memberikan gambaran nyata tentang planet yang sebelumnya hanya bisa dipahami secara terbatas. Satu penemuan besar yang membuat para ilmuwan terkejut adalah bukti kuat keberadaan es di Merkurius. Secara logika, es harusnya mustahil bertahan pada planet yang suhunya bisa mencapai lebih dari ratusan derajat Celcius. Pengamatan radar neutron spektrometer dan laser altimeter justru menemukan area reflektif di kutub Merkurius yang ternyata adalah es air. Bukti semakin kuat ketika mereka menemukan kawah-kawah di kutub utara yang bagian dalamnya selalu berada dalam bayangan, tidak pernah tersentuh cahaya matahari bahkan selama jutaan tahun, sehingga menjadi tempat es bisa bertahan dari panas ekstrim. Dan pertanyaan besar yang muncul adalah dari mana asal es ini? Para astronom menyimpulkan bahwa kemunculan es bisa terjadi karena dibawa oleh komet atau asteroid yang menghantam permukaannya, atau terbentuk secara lokal lewat interaksi angin matahari yang membawa ion nitrogen dengan mineral di permukaan. Kemungkinan besar keduanya berperan. Ilmuwan memperkirakan ada jutaan ton es di kutub Merkurius, tidak sebanyak di bumi, tapi cukup mengejutkan untuk planet yang sangat dekat dengan matahari. Selain itu, Messenger juga mengungkap bahwa Merkurius mengalami penyusutan hingga sekitar 7 km. Penyusutan ini disebabkan oleh pendinginan inti logam yang membuat permukaan menyusut seperti kulit apel yang mengerut. Buktinya terlihat dari struktur tebing-tebing panjang yang disebut Lobate Scarps. Panjangnya bisa ratusan kilometer dengan tinggi mencapai beberapa kilometer yang tersebar di seluruh permukaan planet.
Akhirnya pada 2015, setelah tugasnya selesai, Messenger menutup kisahnya dengan jatuh ke permukaan Merkurius. Misi yang sangat dinantikan saat ini adalah Baby Colombo, kolaborasi besar antara EXA dan JAXA. Setelah diluncurkan pada 2018, ia masih dalam perjalanan panjang menuju orbit, dijadwalkan tiba pada tahun 2026. Uniknya, misi ini membawa 2 satelit, satu untuk memetakan permukaan, satu lagi untuk meneliti medan magnet. Bahkan sebelum tiba, Flyby-nya sudah memberikan foto-foto baru yang menakjubkan. Dengan demikian, Merkurius masih menjadi tujuan ilmiah yang kecil ukurannya, tetapi besar kontribusinya bagi pengetahuan manusia. Sampai jumpa di tahun 2026 untuk menyaksikan rahasia terbesar Merkurius yang akan segera terbongkar.